Sofian dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai strategi pembelajaran storytelling. Mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah model pembelajaran. Banyak sekali model-model pembelajaran di luar sana untuk menunjang serta melaksanakan sebuah pembelajaran yang baik. Sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran storytelling, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud storytelling dan apa yang harus dipersiapkan dan diperlukan dalam storytelling ini. Storytelling merupakan kegiatan lisan yang dirancang bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi untuk terlibat di dalamnya. Storytelling ini sering dilakukan terutama di kalangan pelajar sekolah menengah. Selain mengasah kemampuan berbahasa, kegiatan ini juga dapat memupuk hal-hal positif lainnya seperti keberanian, percaya diri, kemudian kemampuan berekspresi, kemampuan berbahasa dengan baik, kemampuan menjiwai cerita, melatih daya ingat, dan masih banyak manfaat lainnya. Untuk dapat menyampaikan sebuah cerita dengan baik, diperlukan usaha yang serius. Persiapan menjadi hal penting yang tidak bisa dianggap sepele karena persiapan yang matang dapat mendukung penampilan yang baik. Nah, kemudian ada beberapa persiapan yang diperlukan dalam metode storytelling ini. Yang pertama, mempelajari terlebih dahulu cerita yang akan disampaikan, yaitu dengan cara mendengarkan cerita berulang-ulang, kemudian menulis ulang cerita, kemudian membuat bagan cerita, ataupun langsung bercerita. Setiap orang dapat memilih caranya sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang penting adalah mengerti dan menguasai isi cerita yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, menggambarkan adegan cerita dalam ingatan. Hal ini akan membantu dalam mengingat dan membangun cerita. Beberapa bagian cerita mungkin dapat diingat kata per kata. Misalnya bagian awal atau bagian akhir dan juga percakapan yang penting. Akan tetapi sangat berbahaya untuk mengingat kata per kata dari keseluruhan cerita karena besar kemungkinan kata-kata tersebut sulit untuk diingat. Oleh karenanya, menggambarkan adegan cerita dalam ingatan merupakan cara untuk mengingat dan membangun cerita agar tidak terjebak dalam kata-kata. Kemudian yang ketiga, gunakan pengulangan atau repetisi. Pengulangan atau repetisi menunjukkan bahwa sesuatu perlu mendapat perhatian. Teknik ini sangat bermanfaat dalam storytelling. Dalam mempelajari cerita, perhatikan ungkapan atau kata-kata yang diulang. Begitu pula dalam bercerita, gunakan pengulangan agar perhatian audiens tertuju pada cerita kita. Kemudian yang keempat, gunakan variasi. Dalam menyampaikan cerita sangat dibutuhkan variasi agar cerita tidak dirasakan monoton. Berbagai variasi yang bisa dilakukan adalah nada, tekanan, volume suara, kecepatan suara, ritme, dan artikulasi. Ingat bahwa variasi berbagai hal tersebut dapat menarik dan menjaga perhatian audiens agar tidak berpindah ke hal lain. Kemudian yang kelima, gunakan gerakan tubuh atau gestur. Gerakan tubuh dapat dilakukan hanya jika diperlukan dalam cerita. Gunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan tindakan atau untuk memberi penekanan. Gerakan tubuh juga merupakan salah satu cara untuk mengundang perhatian audiens. Yang keenam, beri perhatian khusus pada bagian awal dan akhir cerita. Ketika menyampaikan bagian awal cerita, bisa saja dikaitkan dengan cerita itu sendiri atau dengan hal di sekitar kita. Namun harus tetap mengacu pada plot atau alur cerita. Menyampaikan bagian akhir cerita harus jelas, sehingga audiens mengerti bahwa cerita telah selesai tanpa harus mengatakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlambat atau memberi penekanan. Kemudian yang terakhir, menyiapkan diri. Menyampaikan cerita dapat berhasil dengan baik jika persiapan dilakukan tidak hanya berkaitan dengan cerita itu sendiri,
tapi juga dengan diri kita sebagai orang yang akan bercerita. Nah, kemudian setelah mengetahui dan memahami dari mulai pengertian, kemudian tujuan, kemudian persiapan yang diperlukan dalam model pembelajaran, selanjutnya langkah-langkah dalam melaksanakan metode storytelling ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama adalah dari mulai pendahuluan. Dari pendahuluan, guru masuk ke kelas dengan wajah tersenyum dan mengucapkan salam. Kemudian guru menanyakan kabar siswa. Kemudian setelah menanyakan kabar siswa, berdoa sebelum memasuki pembelajaran. Kemudian setelah berdoa, mengecek kehadiran siswa. Itu dari pendahuluan. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti. Guru menyediakan media PowerPoint dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian menyampaikan materi apa yang akan disampaikan. Sebagai contoh, wabah coronavirus atau disebut juga COVID-19. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk adalah negara kita yaitu Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu, ini adalah suatu gejala penyakit virus corona. Maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama aktivitas di dalam rumah, di ruangan kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Menghadapi musibah COVID-19 ini bukan hanya para medis yang berperan, tetapi juga hendaknya pemerintah mengajak para ulama dan pemuka agama untuk ikut berperan aktif sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak dihantui oleh berita-berita yang menakutkan. Peran serta keluarga dengan memberikan pemahaman dan penanganan yang baik kepada anggota keluarga menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencegahan virus corona ini. Akhirnya kita pasti akan kembali kepada Allah, Sang Pencipta. Jika waktu itu telah tiba, maka tak seorang pun mampu mencegahnya. Namun sebagai manusia kita harus berusaha untuk terhindar dari penyakit dan menjaga umur dengan baik. Kemudian setelah itu, guru memaparkan materi mengenai cara mencegah virus corona, yaitu guru mengambil gambar yang sesuai dengan ilustrasi virus corona berbentuk print gambar atau bisa berbentuk wayang-wayangan. Kemudian siswa diminta menceritakan kembali isi cerita dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu guru memberikan komentar terhadap siswa yang telah mampu menceritakan materi tersebut. Kemudian siswa diminta merefleksikan penampilan intisari dari cerita tersebut, seperti apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Kemudian bagaimana cara siswa dalam menceritakan cerita tersebut, mulai dari intonasi volume suara, kemudian gerak-gerik tubuh dan lain sebagainya. Kemudian guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang mampu berpartisipasi dalam pembelajaran. Setelah itu, siswa diminta untuk berkelompok 4-5 orang dan guru memberikan materi sebagai teks untuk bahan bercerita. Materinya seputar tadi yang sudah dipaparkan, yaitu mengenai virus corona. Kemudian sebagai kegiatan penutup,
guru meminta siswa untuk bekerja kelompok untuk mendiskusikan materi yang kemudian akan dijadikan sebagai cerita dan media apa yang akan digunakan nanti pada saat siswa bertemu di kelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.